Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa hamdi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi min ba'di. Para peserta kursus kitab Jurumiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita, dan kemarin masih ada yang belum selesai di marfu'atul asma. Jadi kita hatamkan dulu, baru nanti kita ke mansubatul asma nantinya. Mansubatul asma juga karena banyak, ya, ada sangat banyak sekali ini. Ini mungkin hanya sebagiannya saja yang akan kita kaji. Baik, dari marfu'atul asma yang terakhir adalah tabi. Tabi lil marfu. Nah, tabi ini artinya pengikut. Nah, pengikut ini dia tergantung yang diikutin. Kalau yang diikutinya marfu, maka dia marfu. Nah, berarti dia bisa mengikuti fa'il karena fa'il marfu, bisa mengikuti naibul fa'il dan yang lainnya yang marfu. Nah, kemudian tabi juga dia bisa mengikuti yang mansub. Ya, kalau yang diikutinya mansub, maka dia juga mansub. Bahkan kalau yang diikutinya majrur, maka dia juga majrur. Nah, tabi ini, pengekor ini, pengikut ini ada 4 anggotanya, ya. Ada 4. An-na'tu wal atfu wat taukid wal badalu. Na'at, ataf, taukid dan badal. Nah, keempat ini, kalau ada kalimat yang berkedudukan sebagai salah satu dari 4 ini, maka dia hukum i'rabnya mengikuti kepada yang diikutinya. Yang diikutinya marfu, maka dia marfu, dan seterusnya. Nah, yang pertama na'at. Apa itu an-na'tu? Sifat ya na'at itu, kalau bahasa gampangnya. Saya langsung saja, karena ini menghatamkan yang kemarin. Langsung saja contohnya. Ini contohnya, qama Zaidun al-aqilu. Qama, ini fi'il madi, telah berdiri. Zaidun, ini pelakunya. Jadi telah berdiri si Zaid. Zaid telah berdiri. Kemudian Zaid ini diberikan na'at, diberikan sifat, yaitu al-aqilu, Zaid yang berakal. Nah, al-aqilu yang warna merah ini, dia kedudukannya sebagai na'at. Ya. Kenapa di al-aqilu bukan al-aqila, bukan al-aqili? Karena ngikutin yang disifatinya, yaitu ngikutin man'ut, Zaidun. Jadi al-aqilu itu na'tun, na'at, sifat. Zaidun itu yang disifati, man'ut, ya, man'ut. Karena man'utnya ini marfu, ya, maka dia juga marfu, al-aqilu. Nah, seandainya yang diikutinya ini mansub, maka dia juga mansub. Ra'aitu Zaidan al-aqila. Ra'aitu Zaidan al-aqila. Zaidan, ya, ini man'ut, ya, yang disifatin. Kemudian al-aqila ini naatnya, sifatnya. Ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaid al-aqila, yang berakal. Jadi al-aqila, kenapa al-aqila bukan al-aqilu? Karena dia ngikutin man'utnya itu Zaidan. Zaidannya di sini mansub, ya, mansub, ya, karena dia maf'ul bih mansub. Maka di sini juga naatnya al-aqila. Kemudian marartu bi Zaidin al-aqili, ya. Kenapa di sini al-aqili? Karena man'utnya Zaidin. Ya, marartu bi Zaidin al-aqili. Nah, ini naat. Naat selalu mengikuti man'utnya. Dalam hal i'rabnya, ya, kalau marfu, marfu, mansub, mansub, majrur, majrur. Kalau muzakkar, ya, laki-laki Zaid, maka naatnya juga harus laki-laki, al-aqilu. Dan ma'rifah, Zaid ini ma'rifah. Ya, ma'rifah itu sesuatu yang sudah diketahui seperti nama orang, itu ma'rifah. Beda kalau misalkan rojulun, lelaki, itu masih umum. Tapi kalau Zaid itu sudah nama orang, dia sudah ma'rifah. Ya. Ini ma'rifah, maka sifatnya juga al-aqilu, pakai alif lam ma'rifahnya. Ya, al-aqilu. Kemudian ini mufrad, Zaidun ini 1, maka sifatnya juga menggunakan isim mufrad, al-aqilu, bukan al-aqilani. Tapi kalau Zaidani, maka al-aqilani nanti. Qama Zaidani al-aqilani, ra'aitu Zaidaini al-aqilaini. Nah, begitu. Maratu bi Zaidaini al-aqilaini. Ini sama, ya.
Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu naat. Naat selalu mengikuti man'ut. Yang kedua dari tabi ini adalah ataf. Al-atfu. Ya, ataf. Ataf itu al-mail, ya, ataf itu. Cenderung mengarah ke siapa. Nah, itu kalau secara bahasa ya. Nah, ataf juga dia nanti ada istilah ma'tuf dan ada istilah ma'tuf alaih. Ma'tuf itu yang menjadi tabi'nya, yang mengikutinya, ma'tuf alaih yang diikutinya. Nah, berbeda dengan na'at, kalau atof ini menggunakan huruf dia, namanya huruf atof. Ya, huruf atof ini salah satunya waw, nih, salah satunya waw. Bukan cuma waw, masih banyak yang lain. Ada waw, ada fa, ada thumma, ada au, ada am, ada imma, ada bal, ada la, ada lakin, ada hatta fi ba'dil mawadi', ya. Ada juga hatta di sebagian tempat. Nah, di sini saya contohkan yang waw saja. Qama Zaidun wa Amrun. Berdiri si Zaid dan si Amr. Nah, yang warna putih ini Amrun. Kenapa Amrun bukan Amrin? Karena dia mengikuti ma'tuf alaihnya itu Zaidun. Di Amrun itu ma'tuf, Zaidun ma'tufun alaihi. Waw huruf atofnya. Waw harfu atfin. Nah, karena yang diikutinya marfu Zaidun, maka maktufnya juga marfu wa amrun. Kalau mansub ra'aitu Zaidan berarti wa amron. Marartu bi Zaidin wa amrin. Nah, itu atof. Ya, atof. Bisa juga misalkan menggunakan fa. Qama Zaidun fa amrun. Ya, datang si Zaid, kemudian amr. Atau thumma qama Zaidun thumma amrun. Nah, bisa ya, itu huruf-huruf atof. Itu yang kedua. Yang ketiga dari tabi ini adalah taukid. Taukid itu secara bahasa penegas. Dalam bahasa Indonesia juga ada penegas. Ya, misalkan kalimat banget, banget, panas banget, dingin banget. Nah, itu adalah penegas atau menggunakan intonasi. Nah, itu penegas. Nah, dalam bahasa Arab juga ada taukid, ada kalimat-kalimat yang fungsinya itu untuk menegaskan. Nah, hanya saja di dalam bahasa Arab, kalimat-kalimat penegas itu menggunakan kalimat-kalimat yang sudah maklum, yang sudah biasa, yang sudah diketahui. Dan ada banyak ya kalimat-kalimat yang fungsinya untuk memberikan penegasan. Seperti misalkan di sini an-nafsu, al-ainu, ya, kullun, ajma'u, dan tabi ajma'u, akta'u, abda'u, absa'u. Ini maknanya sama dengan ajma'u. Ini adalah kalimat-kalimat penegas. Misalkan contohnya, qama Zaidun, telah berdiri si Zaid, nafsuhu, ya, benar-benar dia, dirinya, dia yang berdiri. Qama Zaidun nafsuhu. Jadi kalimat nafsuhu ini adalah kalimat taukid penegasan. Sebenarnya qama Zaid aja sudah cukup. Untuk memberikan penegasan benar dia yang berdiri. Nah, diberikan penegasan qama Zaidun nafsu. Kenapa nafsu bukan nafsa, bukan nafsi? Ya, karena lagi-lagi ini tabi. Ya. Tabi. Dia ngikutin muakadnya. Yang ditegaskannya siapa? Yaitu Zaidun. Dia taukid mengikuti muakad. Muakadnya adalah Zaid. Ya. Yang diikutnya adalah Zaid, pengikutnya adalah nafsu. Ra'aitul qauma kullahum. Aku melihat suatu kelompok kullahum, keseluruhan dari mereka. Ya, kulla di sini bukan kuli, bukan kulu, karena ini mengikuti yang ditegaskannya yaitu al-qauma. Ra'aitul qauma kullahum. Ya. Ja'al qaumu kulluhum. Marartu bil qaumi kullihim. Nah, ini yang ketiga, marartu bil qaumi, ini menggunakan ajma'in. Ya, ajma'un itu kalau marfu, kalau mansub atau majrur itu ajma'in. Ya, ajma'in. Marartu bil qaumi ajma'ina. Aku menjumpai kaum secara keseluruhan, ya, ajma'ina. Ini sama-sama majrur. Al-qaumi majrur, ajma'in majrur. Bedanya al-qaum ini majrur oleh ba,
bil qaumi. Kalau ajma'in majrur karena dia taukid, ya taukid ngikutin muakkadnya. Kemudian yang terakhir badal. Badal itu pengganti dari sesuatu. Nah, maka dia juga secara i'rab mengikuti yang digantikannya itu. Kalau yang digantikannya itu marfu, maka dia juga marfu. Nah, badal ini ada 4. Pertama, badalus syai' minas syai'i, badal sesuatu dari sesuatu. Jadi kalau orang, badalnya orang lagi. Benda mati lagi. Ja'a Zaidun, datang si Zaid. Siapa Zaid? Akhuka, saudaramu. Maka kalimat akhuka ini ya, adalah badal. Badal dari Zaidun. Ya, Ja'a Zaidun akhuka. Datang si Zaid, akhuka, saudaramu. Nah, kalimat akhuka ini kedudukannya sebagai badal, maka dia marfu ya, karena ngikutin Zaid, ya, ngikutin yang badal minhunya. Ya, Zaidun. Maka ja'a Zaidun akhuka. Marfu. Kalau yang mansub misalkan, nah yang kedua nih, yang kedua namanya badalul ba'di minal kul, badal sebagian, ya, menggantikan sebagian dari keseluruhan. Dia tidak menggantikan secara keseluruhan, hanya menggantikan sebagian saja. Contohnya akal turogifa, aku makan roti, thulutha, ya thuluthahu, sepertiganya. Sepertiganya kan bukan keseluruhan. Dia hanya menggantikan sebagiannya dari keseluruhan. Aku makan roti, rogifa, thuluthahu. Maka thulutha ini badal. Dia mansub menggantikan rogifa. Rogifa ini mansub, maka dia juga mansub. Badal istimal, badal cakupan. Ya, antara si pemilik dengan yang disebutkannya itu ada kaitan yang tak mungkin dipisahkan. Contoh, nafa'ani, telah bermanfaat bagiku. Ya, telah bermanfaat bagiku. Apa? Siapa yang bermanfaat? Zaidun, Zaid sebagai pakunya. Ya, nafa'ani Zaidun, Zaid bermanfaat. Nafa'ani Zaidun, Zaid memberikan manfaat kepadaku, bermanfaat untukku. Apanya? Ilmuhu, ilmunya. Ilmu ini adalah badal daripada Zaidun. Nah, ini namanya badal istimal karena Zaid tak mungkin dipisahkan dari ilmunya. Ilmunya juga sama tak bisa dipisahkan. Zaid ini badal istimal. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Ilmu bukan ilma. Kenapa? Karena ngikutin Zaidun yang kedudukannya sebagai pelaku. Marfu dia. Yang terakhir badalul gholati, badal gholat, badal yang tersalah. Ya, yang tersalah. Contohnya ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaid al-farasa, kuda. Aku melihat Zaid kuda, ya. Aradta an taqula ra'aitul farasa. Ya, sebenarnya kamu itu ingin mengatakan aku melihat kuda. Fagholat ta, tapi kamu tersalah. Fa'abdal ta Zaidan, kalau kamu jadikan ganti dengan Zaid. Ya, ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaid kuda. Sebetulnya dia itu ingin mengatakan aku melihat kuda. Tapi kemudian dia dalam ucapannya aku melihat Zaid. Itu namanya badal gholat. Ya. Nah, itu juga sebenarnya bahasa Indonesia sering. Datang orang tapi kita bilang kucing kurus datang, misalnya. Itu namanya badal gholat. Ya. Atau gajah datang, misalnya. Atau semut merah datang, macam-macam. Itu namanya badal gholat. Ya, mengganti sesuatu dengan sesuatu yang berbeda. Dengan mengatakan aku melihat kuda, tapi dia ucapkan aku melihat Zaid, atau sebaliknya. Ya. Dia melihat Zaid, tapi yang dia ucapkan saya melihat kuda, padahal yang dilihatnya Zaid. Nah, itu namanya badal gholat. Oke, ini untuk tabi lil marfu, na'at, ataf, taukid, dan badal. An-na'at wal atf wa taukidu wal badalu. Baik, sebelum kita beralih ke mansubatul asma, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Ustadz izin bertanya. Silakan. Ya, tadi kan ada taukid ya Ustadz di tabi. Contohnya kan ra'aitu Zaidan nafsahu. Nah, yang saya bingung kan saya pernah dengar maf'ul mutlak nih Ustadz. Contohnya wa kallamallahu Musa takliman. Nah, apakah itu sama fungsinya si maf'ul mutlak dengan si taukid tadi? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, kalau fungsinya dia sama-sama taukid, cuma nanti kedudukannya beda.
Kalau maf'ul mutlak itu dia nanti bisa menjelaskan atau dia ada beberapa fungsi, salah satunya itu memberikan penegasan terhadap fiilnya. Ya, jadi memberikan penegasan terhadap fiilnya, terhadap verb ya, terhadap kata kerjanya. Wa kallamallahu Musa, Allah berbicara dengan Musa. Nah, Allah berbicara dengan Musa. Ya. Taklima, dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Jadi kalimat taklima itu memberikan penegasan pada kalama di situ. Oh iya. Nah, gitu. Nah, kalau di sini misalkan ro'aitu Zaidan. Zaidan, aku melihat Zaid. Nafsahu, kalimat nafsahu itu bukan menegaskan ro'a. Ya. Tapi tadi siapa muakadnya itu Zaidnya. Gitu. Nah, tapi kalau tadi di faidah pemahamannya sama-sama menegaskan, iya, namanya juga kan maf'ul mutlak itu ada yang fungsinya untuk taukid juga. Jadi maf'ul mutlak itu dia ada beberapa fungsi. Salah satunya itu memberikan taukid pada fiilnya. Jadi Darabtu fokus Zaidan dorban. Iya, ya ke fiilnya ya Ustadz ya, fiilnya. penekanan. Oke, makasih Ustadz. Iya, sama-sama. Ada lagi? Nggak ada? Yang lain ada? Ini cukup? Baik, kalau cukup kita lanjut ke mansubatul asma. Di layar rekan-rekan jelas enggak ini? Jelas. Jelas Ustadz. Jelas ya? Oke. Bab mansubatil asma'i. Bab yang ternasobkan dari kalimat-kalimat isim. Kalimatnya masih isim ya. Kalau yang sebelumnya yang kita bahas adalah isim-isim ini di posisi mana saja ya yang membuat dirinya marfu, terofakkan. Nah, sekarang di mana saja isim-isim ini, entah ini isim mufrad, isim tasniyah, jamak dan seterusnya, ini kemudian mansub di posisi mana saja. Di sini dikatakan al-mansubatu khamsata asyara. Yang ternasobkan ya dari kalimat-kalimat isim itu ada 15. Berarti ada 15 tempat. Ada 15 tempat yang kalau isim menempati salah satu tempat dari 15 itu, maka otomatis ternasobkan dia, mansub. Tanda nasobnya bagaimana? Tanda nasobnya tergantung kalimat. Ya, kalau kalimat yang menempati salah satu dari 15 itu adalah isim mufrad, maka tanda nasobnya dengan fathah. Ra'aitu Zaidan. Kalau isim tasniyah dengan ya dan seterusnya ya. Saya kira sudah hafal tanda-tanda i'rab. Wahyal maf'ulu bihi wal masdar wa dzarfuz zamani wa dzarful makani wal hal wa tamyiz wal mustatsna wasmula wal munada wa khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha wal maf'ulu min ajlihi wal maf'ulu ma'hu wa tabi'u lil mansub. Tuh, tabi ada lagi dia di mansub. Ya, tabi ya akan selalu ada. Tabi' lil mansubi wa huwa arba'atu asya an-na'tu wal 'atfu wa tawkid wal badalu. Jadi ada 15 yang akan kita bahas di dalam materi mansubatul asma ini. Enggak semuanya tentu, terlalu banyak ya. Malam ini hanya beberapa saja. Mungkin sampai hal tamyiz kita lihat. Nah, ini dia. Yang pertama maf'ul bih ya, maf'ul bih. Yang pertama maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Gampangnya bahasa Indonesianya maf'ul bih itu objek. Jadi kalau ada kalimat isim, jenis apapun isimnya, isim mufrad, tasnya dan seterusnya, kalau menempati atau kalau kedudukan posisinya sebagai objek maka dia mansub.
Didefinisikan wahwa ismul mansubu, dia adalah isim yang ternasobkan alladzi yaqau bihil fi'lu, yang fi'il jatuh pada dia, ya, dikenai fi'il. Nahwu contohnya darabtu Zaidan wa raqibtul farasa wa huwa ala qismaini dhahirin wa mudmarin. Fa dhahiru ma taqaddama dzikruhu wal mudmaru qismani muttasilun munfasilun. Fal muttasilu isna asyara anhu qaulika darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakunna wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna. Wal munfasilu isna asyara nahwu qaulika iyaya wa iyana wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakum wa iyyakum wa iyyakun wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Nah, ini perhatikan. Ini maf'ul ini adalah isim yang ternasobkan. Nalismul mansubu, isim yang ternasobkan. Alladzi yaqau bil fi'lu, yang fi'il terjatuh padanya. Ya, yang fi'il terjatuh padanya. Nah, ini sebelum ke contoh ini ke sini dulu. Nah, ada dua maf'ul bih ini, ya ada dua. Ada zahir, zahir itu berarti nama orang atau nama apa saja yang bukan kata ganti. Yang kedua mudmar, mudmar ini kata ganti, ya kata ganti. Saya, kamu, dia, mereka itu kata ganti orang. Yang zahir contohnya darabtu Zaidan, aku memukul Zaid. Maka Zaidan ini dia kedudukannya sebagai maf'ul bih, ya. Dikenai perbuatan darabtu Zaidan, aku memukul Zaid. Karena maf'ul bih atau karena objek maka dia mansub. Tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Raqibtul farosa, aku mengendarai kuda. Al farosa ini adalah isim dan ini isim ini mansub karena maf'ul bih karena dia objek. Tanda nasabnya di sini menggunakan fathah karena isim mufrad. Aku mengendarai kuda. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Aku makan nasi, aku menulis pelajaran, aku membaca kitab, ya membaca macam-macam. Nah, yang kedudukannya objek, ya dia namanya di dalam ilmu adalah maf'ul bih. Yang kedua mudmar atau domir, ini ada dua, ada yang mutasil bersambung. Bersambung apa maksudnya bersambung dengan fiilnya? Ada yang munfasil, munfasil apa? Dia terpisah dengan fiilnya. Yang mutasil, ada yang mutakalim, orang yang berbicara, orang kesatu. Ada saya, ada kita. Mukhotob, orang yang diajak bicara. Ghaib, orang yang dibicarakan. Mutakalim misalkan dorobani, tambahin misalkan di dalam contohnya dorobani Zaidun, Zaid memukulku. Maka ni ini adalah maf'ulun bih. Ya maf'ul bih, objek dalam bentuk mudmar domir. Dorobana Zaidun, Zaid memukul kita. Yang mukhatab dorobaka Zaidun, dorobaki Zaidun, dan seterusnya. Kaki kuma kum kun hunna. Nah, dorobakunna ini dorobakunna ini. Kemudian goib dorobahu dorobaha dorobahuma dorobahum dorobahunna. Nah, ini yang mutasil, dia bersambung semua dengan fiilnya. Kemudian yang munfasil ada iya ya untuk mutakalim, iya ya iyana. Ya. Doroba Zaidun iya ya misalkan. Ya, doroba Zaidun iyana. Dia tidak bisa disambung dengan fiilnya. Ini namanya munfasil. Nah, ada iyaka, iyaki, iyaka na'budu misalkan. Itu na'budu iyaka, maksudnya begitu. Kami menyembah kepadamu. Tapi dimajukan jadi iyaka na'budu. Ya, maf'ul baru fi'il fa'il. Iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Ya. Nah, ini namanya domir munfasil. Ya, munfasil yang kedudukannya sebagai maf'ul bih. Tetapi kaidahnya kalau bisa menggunakan domir yang mutasil, gunakan yang mutasil terlebih dahulu. Ya. Oke, itu untuk maf'ul bih. Ada yang mau didiskusikan nggak maf'ul bih? Ya, Ustaz. Oh, mangga. Silakan. Ya, silakan. Ayo, siapa? Ana Ustaz, Ya, silakan. mau tanya ini Ustaz apa? Non wikoyah itu kita i'rabnya kayak mana Ustaz ya? Harful Yang mana? wikoyah. Yang mana?
Misalnya dorobani gitu Ustaz. Dorobani. Nah itu nun wikoyahnya itu kita i'rabnya kayak mana Ustaz? Dorobani, doroba fi'lun madin mabnil fathi. Nah, Ini langsung saja nih domirun barizun, dia domir yang nampak. Muttasilun yang bersambung. Bi mahalin nasbin maf'ulun bih. oh, bukan ndak perlu nunnya sendiri, ianya sendiri ndak perlu Ustaz. Langsung aja. Langsung Nih. aja. Langsung aja. Yang baru-baru ini, yang sekarang itu dia langsung kayak ini juga iya ya, sebenarnya ini bisa Oh, dipisah ya. Tapi kalau yang sekarang di dalam dengan mima dipisah aja. nahu sekarang langsung saja. Atau bisa juga nih lil wiqayah misalkan, karena apa? Karena ya tidak bisa bersambung dengan kecuali dengan kasrah, makanya ni dorobani. Oh, sip. Kalau kita i'rab kayak gini Ustaz, wan nunu harful wiqayati mabniun ala asri, itu bisa kan Ustaz? Bisa. Oh, ya, siap. Syukuran Ustaz. Oke, ada lagi. Tanya Tat yang di munfasil. Gimana? Ya. Ini munfasil kalau mutasil itu nyambung tadi kata Ustadz ya? Iya. Ya. Kalau munfasil nggak nyambung gitu? Iya, nggak nyambung. Terpisah. Gimana lihat nggak nyambung? Gimana, Bu? Kan sama aja. Doroba kuma ini iya kuma. Nyambung juga kan? Enggak, ini tidak diberikan fiilnya, Bu. Kalau diberikan fiil misalkan doroba zaidun iya ya begitu. Doroba zaidun iya. Iya. Kalau di sini ini yang ka ki hu ya. Ini kan contohnya saya Ya. lengkapin dengan fiil kan doroba di sini. Kalau di sini enggak. Ya. Ya, karena Kalau ditambahin tadi doroba zaidun iya ya misalkan. Oh, ada tambahan ijaya. Nah, itu iya ya itu kepadaku sama dengan nih kalau yang dimutasil. Oh iya. Itu nggak ditulis fiilnya ya. Atau dia ditempatkan di depan, misalkan kayak di surat apa? Al-Fatihah itu iyyaka na'budu itu fiil fa'il. Nahnu na'budu. Kemudian maf'ulnya ditaruh di depan iyyaka na'budu. Asalnya na'buduka begitu kalau yang mutasil na'buduka. Kalau yang munfasil na'budu iyyaka. Ketika iyyakanya ditaruh di depan iyyaka na'budu. Begitu. Stop. Tadi Ustaz yang terakhir tadi Ustaz ada bilang kalau dia memungkinkan mutasil tidak perlu munfasil. Bisa diberikan contohnya Ustaz, gambarnya seperti apa Ustaz? Iya, misalkan dorobani zaidun. Nah, udah gitu aja, jangan menggunakan doroba zaidun iya ya. Karena dia bisa menggunakan mutasil dorobani zaidun. Oh iya. Tapi kalau dia munfasil berarti itu salah Ustaz ya? Enggak perlu gitu ya? Artinya salah ya? Salah sih enggak, cuma secara mayoritas itu kebiasaan ya. Oh iya. Itu dia menggunakan yang mutasil, lebih enak juga kalau mutasil. Nah, biasanya kalau yang menggunakan munfasil ini seperti di surat Al-Fatihah nanti ada makna yang ingin ditambahkan di situ, ditegaskan atau diapakan gitu. Atau untuk menutup kemungkinan gitu, seperti iyyaka na'budu, ya, kepadamu kami menyembah. Ya, udah titik di situ. Kalau menggunakan na'buduka menggunakan dhamir mutasil itu dia kalau secara bahasa Arab itu ada kemungkinan na'buduka wa ghairoka. Nah, gitu. Tapi kalau iya karena budu udah tak mungkin ada kesempatan yang lain. Jadi orang Arab itu kalau ngomong misalnya na'buduka itu terbaca di niat itu bisa saja orang itu ada kemungkinan mengucapkan tambahan gitu na'buduka wa ghairoka untuk bilang kan. Tapi kalau iya karena budu itu sudah dikunci dia. Iya.
Ada lagi? Ustaz, Hah? iya di sini artinya apa Ustaz? Kepada, iya ya, kepadaku. Oh, Iya. jadi tetap itu artinya pada Ustaz, biar dipakai untuk kalimat apa? Mm-mm. Kalau di bahasa Indonesia, ya kepadaku, kepada kita, iya nak, iya kak, kepadamu, iya kuma, kepada kalian berdua, iya kum, iya kum tuh ada tuh dalam hadis itu iya kum wal hasada, ya, iya kum wal hasada. Apa kedudukan iya kum di situ? Ada yang tahu nggak? Hah? Ada yang tahu nggak coba? Iyyakum wal hasada. Apa terjemahnya hadis itu? Iyyakum wal hasada. Iyyakum wal kadziba. Sebagai apa kedudukan iyyakum di situ? Maf'ulun bih ya Ustaz ya. Maf'ul bih. Kalau maf'ul bih tadi apa? Maf'ul bih itu adalah isim mansub yang dikenai fiil. Sekarang fiilnya mana? Fiil yang mengenai iyyakum itu. Sembunyi mungkin Ustaz. Sembunyi. Apa yang sembunyi itu? Takdirnya kurang tahu Ustaz. Itu nanti ada di bab igro wa tahzir. Kalau igro itu berarti untuk dikerjakan, untuk sesuatu yang positif. Bisa ilzam, ya bisa ilzam, ya teguhilah olehmu, ya oleh kalian. Kalau yang positif, kalau yang negatif bisa ihzar, jauhilah. Ihzar, ya. Iyyakum wal hasada, jauhilah oleh kamu, ya. Wal hasada, ya. Hasad. Iyyakum wal hasada. Nah, itu nanti ada di bab iqra wa tahdzir. Nah, takdirnya nanti pokoknya ya kalau yang positif itu minta dilakukan, yang negatif minta dihindari, dijauhkan. Takdirnya apa saja yang memiliki makna itu. Oke, ada lagi? Kalau Ustadz itu kalau wa iyyakum jadi maf'ul bihnya berarti di depan ya, setelah malah sebelumnya fiilnya ya. Di contoh yang mana, Bu? Ini tadi iyyakum wal hasada. Apa Iya. jadi iyyakum kedudukannya Enggak. ini kan maf'ul bih. Ini di depannya. Di belakang ada fiil yang tidak disebutkan, Bu. Oh, itu dia tadi diomongin. Ihzar, tadi ihzar, fiil amr. Ya, ihzar. Fiilnya Gimana, Bu? jadi yang nggak disebutkan apa? Ya tadi bisa ihzar, jauhilah. Oh, Jauhilah. fiilnya tersembunyi. Tersembunyi. Jadi kalau iyyakum pasti dia maf'ul bih. Enggak mungkin iyyakum itu dia iyyakum iyaki ini enggak mungkin pelaku, enggak mungkin. Dia pasti maf'ul bih. Dia pasti mansub lah gitu. Iyyakum. Karena kalau marfu itu bukan iyaka tapi ta, ya dorobta misalkan. Ini kan? Kalau yang marfu itu ya untuk aku tu, ta, tuma itu yang marfu tuh. Fi mali raf'in. Kalau fi mali nasbin ni, na, ka, ki, kuma, iya, ya, iyana dan seterusnya. Jadi kalau misalkan ada soal misalkan sebutkan domir rofa. Ya, jawab saja tu, ta, ti, tuma, ya, tunna. Nah, itu domir rofa. Domir nasab ni, na, ka, ki, kuma. Ya. Ya, kalau yang munfasnya iya ya, iya na, iya ka, iya ki, iya kuma. Nah, itu domir rofa. Wa humahum termasuk juga kan Ustaz dhamir rafa. Gimana? Wa humahum. Domir rofa juga sama. Wa humahum ya. Iya betul. Wa humahum domir rofa termasuk. Yang munfasil. Ya, yang munfasil. Masuk ke munfasil. Gimana? Domir rofa munfasil yang huwa humahum. Iya, Rofa. misalkan huwa Muhammadun misalkan huwa mubtada, ya kan? Muhammadun khabar.
huwa mubtada maka dia fi mahalli raf'in. Ustaz, kalau jadi iyakum wal hasadanya apa jadinya Ustaz? Ma'tuf wawu ataf dia. Oh, Jadi fiilnya al-hasada tersembunyi. ya. Di channel saya itu ada bab igra wa tahdzir. Coba nanti ya lihat ya di Maknawi channel itu ada pembahasan. Di mana di Mutamimah kayak itu Ustaz? Bukan. Iya di Mutamimah. Oh, siap. Tapi saya itu tidak, kalau yang itu igra wa tahdzir itu tidak bukan di Mutamimah. Itu video yang tematik gitu, video tematik. Oh, iya. Di Jami'ud Durus, saya ngambilnya di Jami'ud Durus. Judulnya itu Ustaz ya. Igra wa tahdzir. Oh ya, siap. Igra wa tahdzir. Meskipun di Mutamimah ada, cuma di syarahnya. Saya lupa di syarahnya, di video saya itu dicantumkan nggak ya? Karena dia adanya di syarah nanti bab istighol itu. Bab istighol salah satunya kan dengan igra wa tahdzir. Itu ada. Cuma saya lupa ya dimasukkan atau enggak kalau yang di Mutamimah. Tapi kalau yang di tematik tadi igra wa tahdzir itu ada yang saya ambil di Jami'ud Durus. Ustadz, izin tanya, kalau istighol tuh kayak misalnya gini ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, wal ardo madadnaha gitu ya, yang bumi itu kami yang meluaskannya gitu ya. Ya tergantung kalimatnya apa depannya. Wal ardo tadi gitu. Ada wawu di situ ada wawu apa dulu? Al ardo gitu kan, bumi kamilah yang meluaskannya gitu. Madadnaha. Wal ardo madadnaha. Ya bisa sih. Madadnal ardo gitu. Jadi ada fiil yang dibuang di situ. Berarti nah kemudian fiil yang keduanya nanti itu bisa nanti sebagai taukid dia fungsinya. Karena maf'ul bih itu tidak mungkin di depan. Ya. Asalnya Sama punten Ustadz, tadi ada yang bahas takdir, maksudnya apa ya Ustadz? Takdir itu perkiraan. Ya, perkiraan. Jadi misalkan domirnya mustatir tersembunyi, takdirnya apa, perkiraannya apa? Nah, perkiraan itu juga perkiraan yang mendekati, yang nyambung tadi. Kalau misalkan doroba, maka perkiraannya adalah huwa, tidak mungkin huma. Oh, iya. Oke. Huwa, doroba, huma. Doroba, begitu. Dorobu, gitu ya. Iya, itu takdir. Oke. Ya, takdir itu perkiraan. Ya, nuhun Ustadz. Ya, termasuk misalkan qala Musa. Ya, Musa itu sebagai fa'il marfu, tanda rofaknya ya dengan domah apa domah yang diperkirakan. Oh, itu bukannya fi mahali ya Ustaz? Bukan, ya, domah yang diperkirakan, ya, domah muqaddarah. Oh, kirain teh qala Musa fi mahali apa gitu. Rofa gitu, bukan nih? Fa'il ya. Yang diperkirakan ya domah muqaddarah. Ra'aitu Musa juga ya. Apa yang diperkirakannya? Jadi fathah muqaddarah. Jadi meskipun takdir tadi perkiraan ya, cari yang logik gitu. Kalau ra'aitu Musa dia maf'ul bih berarti mansub, maka yang diperkirakan tanda nasabnya itu adalah fathah muqaddarah. Gitu. Oke. Baik, makasih Ustaz. Ustaz, silakan. Ini ada doa Ustaz, Allahumma ja'alna wa iyahum fi kanafik. Yang kita garis bawahi ja'alna wa iyahum. Berarti ini domir mutasil sama munfasil Ustaz ya? Maf'ul bihnya ya? Ya. Allahumma ja'alna wa iyahum. Ya. Kalau ij'alna itu mutasil, iyahumun munfasil. Nah, yang ditanyakan ini Ustaz, yang maksud goib ini apa Ustaz? Yang maksud goib ini Ustaz, ada kan ini munfasil, mutakallim, mukhatab, goib. Gimana? Yang dimaksud dengan goib ini Ustaz, ini kan ada mutakallim, mukhatab, ada goib nih, yang iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum. Ada di sini. Ada, berarti di sini iyahum. Jadi domir goib orang ketiga kan? Oh, maksudnya udah hadir gitu ya, tapi jamak gitu ya maksudnya. Orang yang dibicarakan ya. Mereka berarti kan iyahum, merekanya laki-laki.
Berarti doa-doa di sini yang tadi hadir kita di sini, kemudian humnya yang tidak hadir gitu Ustaz ya. Iya, Oh, kalau iya, mau iya. khotob yang hadir ya kai, ya ki. Orang kedua kan, orang kedua itu orang yang diajak bicara. Kalau orang pertama yang berbicara. Oke. Ya sudah, Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Oke, berikutnya masdar. Masdar, ya masdar ini di dalam pembahasan ini disebut istilah masdar. Yang ini sebetulnya tadi istilahnya adalah maf'ul mutlak. Cuma maf'ul mutlaknya memang yang fungsinya memberikan penegasan pada fiilnya saja. Disebut masdar di sini. Masdar taukid. Bahwa ismul mansubu, dia adalah isim yang ternasobkan ala ziyaji usalisan yang datang ketiga. Datang di urutan ketiga fi tasrifil fi'li, di dalam tasrif fi'il, tasrifan istilahiyan. Doroba yadribu dorban. Nah, datang di urutan ketiga. Ya, kata bayak tubuh kitaban. Nah, itu di urutan ketiga. Nah, jadi masdar itu gimana, Bu? Ya udah lanjutin dulu, nanti aja sampai selesai masdar ya. Siap, Bu. Lanjut Ustaz. Nah, masdar ini ya. Ada dua, ada masdar lafzi ya, lafziyun, ada masdar maknawiyun ya. Apa itu masdar lafzi? Fa in wa faqalafzuhu. Kalau sesuai lafadznya, lafadz si masdar ini. Lafdhu fi'lihi, dengan lafadz fi'ilnya, fahuwa lafziyun, maka dia namanya masdar lafzi. Contohnya qatal tuhu qatlan, ya, aku membunuh dia qatlan, dengan sebenar-benar pembunuhan. Ya. Qatlan ini adalah masdar, dan ini masdar yang memang dari fi'il qatala. Nah, ini namanya masdar lafzi. Wa in wafaqa, kalau sesuai makna fi'lihi, ya, kalau sesuai masdar tersebut dengan makna fi'ilnya, duna lafzihi, tak dengan lafaznya, bahwa maknawiyun, maka masdar tersebut namanya masdar maknawi. Contohnya jalastu qu'udan, aku duduk dengan sebenar-benar duduk. Qu'udan ini adalah masdar, ya. Masdar, tetapi dia bukan masdar dari fi'ilnya, ya, karena qu'udan ini bukan masdar dari jalasa. Hanya saja antara jalasa dengan qu'udan, ya, ini dia memiliki makna yang sama. Ya, jalasa dengan qu'ada kan sama-sama duduk. Nah, ini namanya masdar maknawi. Ya, lafzi darabtuhu dorban. Dorban ini adalah masdar, namanya masdar lafzi karena memang terambil dari fiilnya doroba. Doroba yadribu dorban. Ini bukan dorian ya, dorban. Dorban. Sebenarnya saya ingin ngedit-ngedit yang begini-begini nih, cuma materi file mentahnya udah nggak ada. Nih, sudah nggak punya file mentahan, ya agak susah ngedit-ngedit yang begini nih. Kemudian yang kedua maknawiyun. Maknawiyun itu masdar, dia bukan dari fiilnya. Jalastu qu'udan, aku duduk dengan sebenar duduk. Nah, qu'udan ini masdar, ya, tapi bukan masdar dari jalasa, karena jalasa itu masdarnya jurusan. Jalasa jilisu jurusan. Jurusan ya masdarnya, jelas saya. Oke, ada yang bertanya tentang masdar? Ya Ustaz tanya, saya pernah dengar itu masdar ada yang sama dengan yang diambil tidak dari fiilnya disebut selain maknawi jadi masdar apa Ustaz? Penyebutannya? Masdar maknawi, Bu. Yang gimana? Hanya masdar maknawi ya? Ya, masdar maknawi. Kalau maknanya sama ya, maknanya sama, cuma lafadznya beda. Jadi masdar tersebut secara lafadz dia tidak diambil dari fiilnya. Hanya saya secara makna misalkan sama, dia itu sinonim misalkan. Jalasa dengan qu'ada kan sinonim. Jadi fiilnya majalasa, tapi masdarnya dia menggunakan masdar dari qu'ada. Qu'ada yaq'udu qu'udan. Ini masdar maknawi namanya. Wa kallamallahu Musa taklima. Taklima masdar apa? Masdar lafzi, karena dia terambil dari fiilnya itu kallama. Kallama yukallimu takliman.
Ada yang mau didiskusikan pembahasan masdar? Dan ini termasuk isim ya Ustaz? Isim. Ini semuanya mansubatul asma, ini semuanya isim. Alismul mansubu, alismul mansubu ya. Pasti awalnya alismul mansubu. Saya Ustaz. Hah? Dari Ustaz. Anggap dari fiil fa'ala. Gimana? Ustaz, adakah rumusnya tuh ya? Anggap dari fiil Ustaz. Fiil mufradnya fa'ala mau diubah ke masdar. Ada rumusnya atau bagaimana itu Ustaz? Nah, kalau yang fi'il tsulats mujarrad itu semuanya sama'i ya. Tidak punya rumus dia. Ya, meskipun ada sih yang berupaya membuat rumus, tapi pasti nanti ada contoh-contoh yang nggak sesuai dengan rumus itu. Ya. Yang tsulats ini, yang tsulats mujarrad. Misalkan apa? Misalkan wazannya apa? Wazan yang pertama fathun dhamun fa'ala yaf'ulu. Apa contohnya wazannya? Kataba yaktubu. Kataba yaktubu masdarnya Kutuban. itu jamak taksir dari kitabun, kitabani, kutub. Kataba yaktubu Kitabatan bukan Ustaz? kitaban atau kitabatan. Oke, fa'ala yaf'ulu ya. Nah, kita cari lagi misalkan yang fa'ala yaf'ulu. Apa misalkan? Nasoro yang suruh. Nasoro yang suruh. Apa masdarnya? Nasron. Tuh beda kan? Meskipun wazannya sama. Nasron apa nusrotan ya Ustaz? Nasron. Nah, nanti ya kalau ada bisa saja masdar itu dia lebih dari satu ya. Oh. Bisa lebih dari satu. Masdar mim saja bisa dua ya. Pokoknya rumusnya yang tsulats mujarrad itu masdarnya dia sama'i ya. Tapi kalau nanti masdar dari selain tsulats mujarrad, masdar dari fi'il rubai, khumasi, sudasi, itu pasti kita bisa menebak. Ya, yang penting kita tahu wazannya. Ya fa'ala, yufa'ilu, mufa'ala. Ya. Kalau fa'ala, yufa'ilu, af'ilan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi pasti kita benar tuh kalau untuk menebak masdar selain tsulats mujarrad itu. Allama yu'allimu ta'liman. Ya. Apalagi misalkan selain alam. Fataha, ada nggak fatah? Fataha yaftahu fathan. Kalau karroma yukarrimu takriman, azzama yu'azzimu ta'ziman. Pasti benar semua itu masdarnya. Kalau yang selain tsulats mujarrad ini. Tapi kalau tsulats mujarrad belum tentu begitu masdarnya. Termasuk yang khumasi misalkan atau yang sudasi. Ya. Ijtama'a yajtami'u. Itu wazannya iftala yaftul iftialan. Nah, nanti cuma hanya saya masdarnya nanti ada apakah di situ nanti ada satu atau dua maksudnya. Tapi tetap dia menggunakan rumus. Ya, kiasi. Jadi ada rumusnya. Paling enak nyari masdar selain fiil tsulats mujarrad. Tsulats mujarrad itu fiil yang 3 huruf. Nah, kalau fiil yang 3 huruf jangan nebak-nebak cari masdarnya, lihat di kamus. Kalau di tabel tasrif itu kalau yang 3 huruf fa'lan itu timbangannya, wazannya fa'lan. Enggak pasti itu begitu. Enggak pasti. Fa'ala yaf'ulu. Ya, fa'lan. Itu cocok untuk nasara yang suruh nasron. Ya, kalau kata bayak tubuh apakah katban? Kitaban. Jadi kalau yang tsulats mujarrad itu kita cari di ini aja. Ada sih yang merumuskan ada, tapi ketika kita cari contoh-contoh yang lain ada yang nggak sesuai.
Jadi malah semakin ribet nantinya. Jadi banyak yang dikeluarkan, maksudnya banyak yang dikecualikan, semuanya dikecualikan nanti. Makanya dia Jadi supaya sama di kamus ya Ustadz. di kamus Sulasi atau mujarab ya. di kamus atau tanya orang Arab langsung. Iya dihafalin ya. Jadi kalau nanya ke orang Arab Nggak bisa langsung lebih enak sebetulnya kalau nanya ke orang Arab. Hah? Gimana? Ustaz, masalah masdar labji ini Ustaz. Contohnya di sini kan dorob tuhu dorban. Memukul oleh aku akan dia dorban sebenar-benar pukulan. Nah, apakah yang jadi masdar labji ini yang dorban itu sama dia Ustadz, yang dorobannya yang apakah sama dia sama-sama sulasi mujarab Ustadz? Apakah boleh yang jadi masdar ini sulasi majid? Apakah harus sama dia? Ini kan diambil daripada kalimat fiilnya kan, di nomor 3 nih. Artinya sama-sama sulasi mujarab nih. Apakah yang jadi masdar labji ini bolehkah dia kalimatnya itu bukan sulasi mujarab tapi sulasi majid masdarnya gitu? Apakah masih disebut masdar lafzi gitu ya? Ya, masdar labji ini. Siapa tahu nanti dia masdar labjinya ini kalimatnya itu bukan daripada sulasi mujarab sulasi majid gitu misalkan. Maka seperti itu tuh. Kalau ngelihat ke definisi sih dia harus dari masdar dari fiilnya ya kalau ingin disebut masdar lafzi itu ya. Nah, tetapi meskipun nanti ada ya, saya nggak tahu contohnya yang kayak gimana. Kalau seandainya ada, itu nanti seperti maf'ul mutlak misalkan, tapi tidak menggunakan lafaz fiilnya. Itu biasanya nanti disebut naib dia. Naib anil masdar itu. Karena dia tidak menggunakan masdar daripada fiilnya. Tapi kedudukannya sebagai masdar dalam arti maf'ul mutlak bisa ya. Cuma tadi nanti disebutnya naib dia. Naib anil masdar. Maksudnya naib dari masdar aslinya gitu. Asli daripada apa fiilnya itu. Ya kalau ada perbedaan gimana? Ustaz. Ya udah Ustaz, perbedaan maf'ul mutlak sama masdar jadi gimana biar gampangnya ya? Sama saja, Bu. Kalau sampai sini sama aja dulu lah. Iya, supaya bingung. Karena maf'ul mutlak itu nanti ada rinciannya ya, ada rinciannya. Nah, masdar yang dalam pembahasan di sini ini adalah salah satu dari fungsi maf'ul mutlak. Jadi fungsi maf'ul mutlak itu ada beberapa. Nah, salah satunya tadi inilah yang disebut dengan masdar gitu, Bu. Untuk penguatan Ustaz ya salah satunya Ustaz. Gimana? Untuk penguatan makna kalau Ustaz, untuk salah satunya. Untuk taukid ya, untuk penegas. Untuk penegas. Penegasan. Darabtuhu dorban. Ini taukid ya. Taukid apa? Taukid fiilnya ya. Taukid amilnya ya, taukid fiilnya. Aku memukul dia. Bagaimana pukulan itu? Benar-benar pukulan. Dorban. Yang maknawi kan juga untuk penguatan. Ya, untuk penegasan. Untuk penegas juga. Penegas. Sama, ya. Kalau mau ditambahkan al-masdar di sini dalam kurung masdarut taukidi, masdar taukid. Iya. Masdar taukid, masdar taukid ya. Oke, berikutnya dzarfuz zaman dan dzarful makan. Keterangan waktu dan keterangan tempat. Dzarfuz zaman dan dzarful makan ini adalah kalimat isim. Dan isim ini mansub. Jadi keterangan waktu, keterangan tempat dalam bahasa Arab itu menggunakan kalimat isim. Dzarfuz zaman wasmuz zamanil mansub bitaqdiri fi. Jadi dzarf zaman itu ada isim zaman, isim waktu yang ternasobkan bitaqdiri fi dengan memperkirakan makna fi di dalamnya. Ya. Contohnya al-yauma, al-lailata, di sini nih. Ini dzaraf ada dua, dzarful zaman dan dzarful makan. Ya. Bentar.
Nah, zarfuz zaman, keterangan waktu, ini ada banyak sekali. Ada al-yaum, al-yauma, al-lailata, gudwatan, bukrotan, saharon, amadan, atau amdan. Amadan, kemudian godan, atamatan, sobahan, masaan, abadan, hinan. Al-yauma misalkan, ini sudah ada makna fi di dalamnya. Ya, sumtul yauma, aku berpuasa, al-yauma fil yaum, di hari ini. Jadi al-yauma itu ada makna fi. Ya. Untuk menunjuk pada waktu di hari ini. Al-lailata, malam, i'takaftu, aku beriktikaf al-lailata, di malam ini. Kemudian gudwatan. Gudwatan itu waktunya setelah sholat subuh sampai tulu'i syamsi. Sampai munculnya matahari, itu disebut gudwah. Nah, jadi gudwah ini kalau di syarahnya ini, kapan itu waktu gudwah? Nah, permulaannya adalah setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh selesai sampai matahari nanti terbit, itu namanya waktu gudwah. Bahasa Arab ada tuh. Kalau bahasa Indonesia apa itu? Setelah subuh sampai muncul matahari disebut apa dalam bahasa Indonesia? Ada enggak? Ada enggak di sini guru bahasa Indonesia? Ya, azuruka gudwatan. Hah? Pagi ini sama kan? Pagi aja kan? Nah, kalau bahasa Arab disebut gudwah. Azuruka gudwatan. Aku berkunjung kepadamu gudwatan di waktu pagi, yaitu di antara ya setelah salat subuh sampai tulu syams, ya sampai terbitnya matahari, itu gudwah. Kemudian bukrotan juga sama. Ya, bukrotan itu bukroh di sini dikatakan sama. Saya setelah salat subuh sampai terbitnya matahari, itu bukroh. Azuruka bukrotan. Kalau saharon itu waktu sahur. Ya, saharon waktu sahur. Akhirul laili kubailil fajri. Ya, saharon itu akhir malam, ya, menjelang fajar, ya, menjelang azan subuh. Nah, itu saharon. Haji luka saharon. Aku datang kepadamu saharon di waktu sahur. Ya, ada makna fi di sini. Kemudian amadan, ya, amadan. Kapan itu amadan? Itu ismun li zamanin mustakbal, ya. Itu waktu untuk yang akan datang, itu amadan. La af'alu syarron amadan. Saya tidak akan mengerjakan keburukan amadan di masa yang akan datang. Akan mengulangi lagi di masa yang akan datang. Godan, ya, godan itu besok. Ya, godan. Ya. Ismul yaum alladzi ba'da yaumika alladzi anta fihi. Jadi hari setelah hari kamu, ya, hari setelah harimu, itu besok. Ajiuka godan, saya datang kepadamu hari esok. Atamah, nah atamah. Apa itu atamah? Kapan itu waktu atamah? Ya. Atamah itu sepertiga malam pertama. Hah? Kalau malam itu dimulai, contoh misalkan malam dimulai jam 7, ini gampangnya saja, yaitu jam 7 sampai jam 4 misalkan, subuh jam 4 kan. Nah, itu dibagi 3. Nah, dibagi 3, dipotong-potong jadi 3. Nah, 3 yang pertama itu, ya, yang pertama itu yang dari jam 7 sampai jam sekian itu, ya, sepertiga malam pertama itu disebut atamatan. Tuh, ada bahasa Arab tuh. Atamatan. Saya datang kepadamu pada waktu atamah. Kalau kita masih disebut sore kan. Jam 7, jam 8 sore kan. Malam ya. Kan dari jam 7. Iya. Paling nggak sampai jam 10. Malam. Mau malam pertama, mau malam pertengahan, mau malam akhir, malam saja. Kalau bahasa Arab ada atama. Kemudian sobahan itu pagi. Ya, sobahan itu pagi. Kapan dimulai sobahan dan kapan akhirnya? Wa indal fuqaha, di kalangan para ahli fikih yang disebut dengan sobahan itu min nisfil laili ila zawal. Ya, jadi kalau menurut ahli fikih, ya, ulama fikih, sobahan itu dimulainya sejak pertengahan malam. Nah, sejak pertengahan malam jam 12. Ya. Jam 00.001 itu sudah dimulai sobahan dalam pandangan ahli fikih. Sampai kapan? Sampai zawal, ya, sampai waktu zuhur. Nah, itu disebut sobahan. Kalau bahasa Inggrisnya
Apa tuh? PM ya? PM atau AM? Midnight. Ada PM, ada AM. AM Ustaz. AM ya? Dini Nah. hari. Di hari ya AM ya. Ya kalau PM pos ya. Pos. Iya. Nah ya. Dari 12 siang ke malam. Nah itu AM PM. Itu sobahan. Dan masaan, kalau masaan sore gampang lah. Abadan selamanya. Lau kalimu Zaidan abadan, saya tidak akan berbicara dengan Zaid selama-lamanya, atau tidak akan membicarakan Zaid selama-lamanya. Hinan ini zaman mubham, suatu ketika ya yang masih samar. Suatu ketika itu kan kapan? Itu kan mubham namanya ya. Yang tidak diketahui, suatu ketika ya. Qara'tu hinan, aku membaca hinan pada suatu ketika, enggak tahu kapan itu hinan. Tapi hinan di sini ini termasuk zarfuz zaman. Nah, sekarang zarful makan, keterangan tempat. Ya, keterangan tempat. Keterangan tempat. Pertama ada amama. Jalas tuh amama syekhi. Aku duduk di depan syekh. Nah, di sini ada amama, mansub nih. Kenapa mansub? Karena zarful makan, ya, zarful makan, amama. Khalfa di belakang, ya, khalfa di belakang. Kemudian kudama muradif li amama. Ya, kudama itu dia sinonim daripada amama. Jadi kumtu kudama Zaidin, aku berdiri. Kudama maksudnya amama Zaidin, di depan Zaid. Ya, jadi kudama itu sinonim dengan amama. Fauqa di atas, jalas tu fauqa sathi, aku duduk di atas atap. Ya, sathi atap ya. Inda itu di dekat. Ya, jalas tu inda Zaidin, aku duduk di dekat. Inda Zaidin di dekat Zaid. Ma'a bersama, raqibtu ma Zaidin, aku mengendarai bersama Zaid. Kemudian iza itu muqabil. Ya, menghadap. Ya, menghadap. Misalkan jalas tu iza Zaid, dan aku duduk menghadap Zaid. Kemudian hiza'a juga sama, ya, menghadap. Jalas tu hiza'a Zaidin, menghadap. Kemudian tilqa'a, ya, tilqa ini juga menghadap, ya. Jalas tu tilqa Zaidin, aku duduk menghadap si Zaid. Kemudian huna di sini huna. Ya, untuk tempat yang dekat, lil makanil qarib di sini. Jalas tu huna, aku duduk di sini. Nah, amama, khalfa dan seterusnya ini adalah isim kalimatnya, kalimat isim. Isim apa? Ya, isim makan, ya, zarful makan. Kalau gimana? Ulang sebentar, belum kecatat. Iza'a diartikan apa, Ustaz? Menghadap. Iza'a Menghadap. menghadap. Sama dengan tilqa'a itu menghadap. Saya duduk menghadap. Nah, menghadap siapa? Ada yang mau diskusikan lagi? Kata sebelahnya jadi itu ya, majrur ya? Zaidin. Ya, yang keduanya setelah zarf ini majrur. Majrur ya. Nah, mansubnya di mana ini? Ini amama. Tanda nasabnya ya, akhir. Khalfa, ya, kudama, fauqa. Dan kalimat setelahnya itu majrur, yang mudhofun ilaih, nanti mudhof ilaihnya kita dipulakan di mahfudatul asma. Itu Ustadz, iza sama hidaah artinya menghadap tadi Ustadz. Iya. Di mana perbedaannya itu Ustadz? Kalau enggak tahu saya perbedaannya. Menghadap ya? Enggak tahu menghadapnya kayak gimana ya? Tidak kapan penggunaan kata izaanya, kapan penggunaan hidaahnya. Oh enggak, ini kapan aja, ini muradif ya, sinonim. Oh. Jadi untuk menuju kata menghadap aja bahasa Arab memang banyak. Mansub. Kalau bahasa Indonesia ada menghadap, ngadep, apa? Menghadap bukan bahasa Indonesia kali ya. Menghadap, mengarah, apa lagi? Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab banyak ya. Ini talqo'a ya, bacanya yang habis hiza'a. Tilqo'a. Tilqo'a. Hiza'a.
Tidak. Tilqa banyak amat. Nah, itu mana-mananya bisa rekan-rekan cari ya, dilihat di kitab Kawakib ya. Kawakib Syarah Mutamimah itu ada. Kuma siapa Ustaz? Apa? Kuma. Kemudian Kuma. Oh, sama. Oh, ketinggalan nih satu lagi. Sama Sama? itu tempat yang jauh, sama. Ya, ismu isyaratun lil makanil ba'id. Jadi sama di sini dimaknai dengan di sana. Jelas tuh sama, ya, aku duduk di sana. Itu lawan daripada huna. Ya. Sama Ustaz. itu adalah hunaka. Gimana? Ini Ustaz mau tanya Ustaz. Masalah jorok zaman dan jorok makan ini itu isim Ustaz ya? Isim ya kalimatnya ya. Terus itu termasuk mu'rab kan mabni Ustaz? Nah, itu nanti ada tafsirnya panjang sekali ya. Oh, iya ya. Itu dirinci lagi nanti ya. Ya, dirinci lagi ya, mana yang mansub, mana yang tidak. Nah, itu saya kira nanti saja ya di materi mutamimah, karena harus ada penjelasan. Di sini ada ya. Iya. Tapi kalau Kang Deddy mau melihat penjelasan, kalau dijelaskan di sini maksudnya kepanjangan banget ya, teman-teman juga ini. Nah, itu di channel juga sudah saya posting ya tentang Dzarful Zaman, Dzarful Makan, tapi yang di kitab Mutamimah ya. Iya, Ustaz, yang di kitab Mutamimah. Bahkan itu masih banyak sebetulnya ya. Dzarful Zaman, Dzarful Makan ini masih banyak. Bukan cuma itu, masih ada lah, bukan banyak, masih ada yang belum dimasukkan di dalam kitab Jurumiyah. Ada syahron, usbu'an, sa'atan, masih dimasukkan itu. Jadi gini Ustaz ya, artinya jorok makan, jorok zaman dan jorok makan ini dia nasab ya kan, mansub setelah fi'il fa'il. Tapi dia bisa juga kedudukannya bisa lain Ustaz ya, kedudukannya bisa lain ya. Tidak mesti mansub ya, bisa juga dia marfu gitu ya, bisa. Nah, kalau marfu nanti dia bukan misalkan dzarful zaman. Bukan dzarful zaman. Oh. Kenapa? Karena dia tidak menyimpan makna fi nanti di dalamnya. Kalau yang dzarful zaman pasti mansub. Ya, karena menyimpan makna fi di dalamnya. Pokoknya kalau ada menyimpan makna fi, pokoknya itu dzarful zaman, mansub. Nah, kalau tidak menyimpan makna fi nanti bisa jadi dia sebagai mubtada. Yaumuna, yaumun sa'id misalnya. Yaumun di sini dia sebagai mubtada. Oh, gitu. Berarti bukan lagi jorok Ustaz ya. Iya, bukan fi, berarti yaumuna di situ bukan fi yaumina, bukan. Itu dia tak ada makna fi di situ. Berarti la bitakdiri fi, bukan ya, tidak ada bitakdiri fi. Jadi kalau tidak, makanya di sini bitakdiri fi, ini penting memang meskipun satu kata ini, bitakdiri fi di sini. Iya, iya. Kalau tidak mentakdir makna fi di dalamnya, dia tidak sebagai dzarf, ya tidak sebagai dzarful zaman dan dzarful makan. Maka dia nanti bisa marfu misalnya. Jadi sumtu al yauma. Kenapa Ustaz ya kok enggak sumtu fil yaumi gitu, kenapa Ustaz? Nah, itu apa ya? Pemborosan kata itu. Termasuk pemborosan kata ya. Iya. Jadi makna fi-nya di dalam gitu. Di dalam kalimat al yauma ya, mentakdir makna fi. Fil yaum. Fil yaum itu fil yaum allazi anta dakhala fihi, ya, fil yaum di hari ini, makanya yang kamu ada di situ. Pakai fil lagi. Oke, Ustaz, terima kasih Ustaz. Ustaz, jadi ini belum tentu mabni ya? Bisa murab dia? Bisa murab. Bisa murab. Oke, ada lagi? Ditakdiri fi.
Ya, silakan ya kalau ingin memperluas pembahasan dzarful zaman, dzarful makan itu di kitab Mutamimah sudah ada di channel, sudah lama bahkan ya. Ya Ustaz, nanti saya cari Ustaz. Sudah lewat. Oke, mungkin kita cukup sampai di sini dulu. Iya. Ya, nanti minggu depan kita lanjutkan ke hal, kemudian tamyiz, hal tamyiz, mustafna, ismula, isimla, munada. Mudah-mudahan cukup. Insyaallah sih biasanya cukup. Adapun khobar kana, isim inna ini tak lagi dibahas, termasuk tabi ya. Jadi 3 ini. Khobar kana, ya, khobar kana kan mansub kan? Ya, kana zaidun aliman. Khobar kana mansub, isim inna juga mansub, inna zaidan mansub. Kemudian tabi, nat atau taukid badal ini juga mansub. Kalau dia mengikuti yang mansub, ini tak lagi dibahas di bab mansubatul asma. Bukan saya, tapi memang di dalam kitab ini dikatakan ini sudah dibahas pembahasan di marfu'atul asma. Jadi ketika kita membahas isim kana dan juga khobarnya, itu sudah sekaligus membahas yang mansubnya, yaitu khobar kana. Ketika membahas khobar inna yang marfu itu juga sudah sekaligus kita membahas isim innanya yang mansub. Makanya ini 1, 2 ini tak terbahas lagi, termasuk nat ataf tadi ya. Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan maratu bi Zaidin, sudah ada marfu mansub majrur, maka ini dalam bab ini, di dalam matannya juga ini tidak akan dibahas lagi. Berarti Yang tabi dibahas ya, yang tabi. Iya, nggak dibahas lagi di bab mansubatul asma. Dia dibahasnya di bab marfu'atul asma. Nah, Oke. Sama ini juga khobar kana dan isim ina juga enggak. Udah sebelumnya. Ya. Sebelumnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 lagi yang satu lagi ya. Gimana, satu Bu? lagi yang nggak dibahas. Ini 6 kok. Kan di tabi ada 4. Nah, khobar kana, khobar ina. Jadi 6. Yang belum dibahas maksudnya 1, 2, 3, Iya, yang 4, dibahas 5. lagi. Oh, yang belum dibahas. Yang belum dibahas ada 7. Ada 7. Nah, itu nanti akan kita bahas minggu depan. Oke, sampai sini. Ada yang masih mau didiskusikan nggak terkait? Aku boleh dikit nggak, Tat? Boleh banyak yang, juga. maaf, Tat. Itu kan yang naibul fa'il itu harusnya marfu, mansub, apa majrur ya, Tat? Naibul fa'il, marfu. Marfu ya. Jadi misalnya ulimna mantikot toiri. Apa? Ulimna mantikot toiri. Kami telah diajari bahasa burung gitu, Tat. Nah, itu si yang naibu fa'ilnya yang na-nya itu ya? Yang na. Nah, nanti kalau fi'ilnya muta'addi, yang keduanya dia tetap jadi mansub. Belum. Allama itu kan fi'il muta'addi. Allama yu'allimu. Allama Zaidun aliyan ilman. Ya kan? Maf'ulnya ada 2 kan? Allama Zaidun. Zaid mengajarkan aliyan kepada si Ali. Apa yang diajarkan? Ilman. Nah, ada 2 maf'ul bih. Nah, ketika dibentuk naibul fa'il, maka yang marfu cuma yang pertamanya doang. Berarti ulima. Siapa tadi maf'ul bihnya? Ali ya kan? Ulima aliyun ilman. Nah, begitu. Kalau yang ayat tadi ulimna. Nah, ulimna. Ulimana mungkin. Ulimna ya, ulimna afwan ya. Ulimna. Ya, ulimna. Kita diajari. Nah, naknya di situ itu naibul fa'il yang sebelumnya adalah maf'ul pertama. Nah, maf'ul keduanya tidak jadi marfu, tetap aja mansub dia. Oh, itu kan ulimna ini ya Ustadz domir mustatir ya? Enggak mustatir, dia baris nampak. Nah, kan kelihatan di situ. Tapi maksudnya untuk si nahnu gitu kan ya? Iya. Oh, oke, ngerti Ustaz. Jadi marfunya di situ ya? Nah, di maf'ul yang pertama. Karena alama itu dia punya 2 maf'ul. Ya. Oke, Ustaz hatur nuhun pisan. Ada lagi? Nggak ada? Cukup? Kalau maf'ul bi-nya ada 3 Ustaz, berarti yang kedua dan ketiga itu jadi maf'ul bi 1 sama 2.
Oh ya, pokoknya yang jadi marfu yang pertama saja nanti. Yang pertama saja Ustaz ya. Yang apa misalkan yang maf'ul bihnya 3? Aduh, apa ya? Memberikan mungkin Ustaz ya. Ah, Memberikan atau ya Ustaz. itu 2 juga. Atau Zaidun aliyan apa? Nukudan misalkan. Oh iya. Siap Ustaz. Ya, jadi yang pertama saja yang nanti dirofakkan yang jadi maf'ul. Yang kedua jadi maf'ul bi 1 Ustaz ya. Nah, Jadi maf'ul bi. ya, yang kedua tetap maf'ul bi saja. Nah, yang pertama tadi itu jadi naibul fa'il. Naibul fa'il. Ustaz, pelan-pelan dong Ustaz. Saya belum begitu lancar. Mau dirubah ke yang ini, yang contoh alim. Alima, Zaidun, Alian, Ilman. Nah, terus mau di buku bikin ke majhul yang ada naibul fa'ilnya. Jadi di depan aliannya, Aliun. Ini saya Dimarfuin. Ya Ustaz, tulis ya Ustaz. Kalau cuma langsung diomongin, kalau yang lambat-lambat kayak saya itu enggak dong. Alama Zaidun Aliyan Asalnya dari alama dulu. Ilman, ini kan? Zaid mengajarkan, ya, alama itu mengajarkan. Ya. Zaid mengajarkan Ali, mengajarkan apa? Ilman, ilmu. Nah, Alian dan Ilman ini dua-duanya maf'ul bih. Ya. Oh. Ini maf'ul bih pertama, ini maf'ul bih kedua. Ya. Nah, ketika diubah menjadi naibul fa'il, maka yang marfu atau yang jadi naibul fa'il cukup maf'ul bih yang pertama saja. Berarti alian ini dijadikan maf'ul bih, berarti ulima aliyun ilman. Nah, tetap ilman kalau yang kedua. Ya. Ulima aliyun ilman. Iya. Alian Ali diajari ilmu. Ali diajari ilmu. Siapa yang mengajari tadi disebutkan karena memang majhul. Gimana Bu? Bingung nggak? Enggak. Kalau ditulis gini enggak bingung. Nah, ini kalau dia fiilnya fiil muta'addi. Ya, fi'lun muta'addin itu adalah fiil yang bisa punya satu objek, bisa punya dua objek. Ya. Oke, cukup? Baik, kita cukupkan dulu belajarnya. Sudah malam juga, apalagi di daerah-daerah yang jauh. Sudah larut malam. Meskipun kalau santai-santai sebenarnya ini belum malam jam segitu. Tapi kalau yang di daerah Jakarta, Tangerang yang banyak para pekerja, jam 9 pun sudah sangat malam. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ibu Nopi. Ya. Ini kalau mau ikut ulang tuh gimana Bu Nopi langsung gitu Pak? Kalau mau kita mengulangi lagi nanti untuk selanjutnya.